Jadi kalau menurut rule undang-undang yang ada di undang-undang pemilu, pelanggaran pemilu kemudian dibawa ke sengketa, ke hak angket, itu adalah penyelesaian terburuk, bukan terbaik. Penyelesaian orang yang kalah, yang ingin bikin gara-gara, ingin bikin masalah di negara ini, yang ingin mengganggu kerjanya KPU. Rencana politik. Ya, kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita. Loh, ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas. Komunikasi dengan kubu Amin, Mas, soal dukungan mereka. Cara yang paling pas, cara yang paling baik bagi yang kalah, Pak Ganjar. Bagi sampean, bagi kubu yang kalah alias keok lah, keoknya nggak karu-karuan ya, keoknya nggak amput-amput. Cara wong Banyumas itu 2 amput-amput loh, 17% melawan 58,9%. Yaitu cara yang terbaik bagi yang kalah, terbaik untuk membuat kegaduhan, membuat keributan, Pak Ganjar. Ya, saya tegaskan lagi, itu cara yang paling baik bagi yang kalah untuk membuat kegaduhan, untuk mengganggu kerja KPU. Itu cara yang terbaik, tentu yang diatur oleh undang-undang pemilu dong. Lo panjenengan kan pernah menjadi anggota DPR 2 periode. Elit-elit PDIP itu kan mayoritas hari ini pemenang di DPR. Yang bikin undang-undang pemilu itu siapa, Pak Ganjar? Teman-temannya sampean itu. Undang-undang pemilu dibuat untuk apa tujuannya? Tujuannya kan untuk dilaksanakan agar pemilu ini berjalan sesuai dengan rule yang telah disepakati bersama oleh para wakil rakyat itu yang membuat undang-undang itu, untuk dijalankan oleh seluruh partai pemilu, peserta pemilu, oleh penyelenggara pemilu. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran, diatur mekanismenya. Lembaga yang menangani itu adalah Bawaslu. Itu juga lembaga negara yang ngatur semua itu adalah anggota DPR. Termasuk teman-teman sampean, Pak Ganjar. Pelanggaran pemilu diklasifikasikan bermacam-macam. Ada yang bersifat sengketa, ada yang bersifat pidana, ada yang bersifat administratif. Itu jalur solusi penyelesaiannya sudah ditentukan semua, termasuk sanksi pidananya seperti money politik berapa tahun, menjanjikan atau mempengaruhi pemilih seperti apa, ada semuanya diatur di undang-undang pemilu. Adakah undang-undang pemilu yang mengatur bahwa cerita-cerita orang tentang dugaan curang dan lain sebagainya seperti yang dari Pak Ganjar sampaikan itu, kemudian larinya ke hak angket? Nggak ada. Coba aja Pak Ganjar buka aja seluruh buku pintarnya itu undang-undang pemilu yang panjenengan, teman-teman panjenengan bikin itu. Adakah yang mengatur pelanggaran pemilu diteruskan ke hak angket? Nggak ada. Jangan ngarang Pak Ganjar. Kalah ya kalah baik sampean, ora usah kemaki, ora usah kemelinti. Ngaku kalah kuwi luwih apik. Kuwi gowoke wong Jawa jenenge rek kuwi. Ngaku kalah keok lah. Mambrah-mambrah karepe. Kuwi jenenge tidak mencari penyelesaian persoalan, tapi mencari perkara baru, gawe cara wong Banyumas iki gawe perkara. Dawan gagang urus-urusane nggak ada carane. Ya, walaupun hak angket itu sama sekali tidak akan mempengaruhi keputusan pemilu, tidak akan mempengaruhi batal, sah dan tidaknya hasil pemilu.
Yang mempengaruhi itu semua adalah MK atau keputusan Bawaslu. Dua lembaga ini yang diatur di Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikan sengketa dan dugaan pidana pemilu. Bro, ya sidik-sidik yang pernah di Bawaslu lah, jadi ya mandan paham. Si paham lah, urung-urung kelalen kabeh gitu loh. Jadi kalau menurut rule undang-undang yang ada di Undang-Undang Pemilu, pelanggaran pemilu kemudian dibawa ke sengketa, ke hak angket, itu adalah penyelesaian terburuk, bukan terbaik. Penyelesaian orang yang kalah, yang ingin bikin gara-gara, ingin bikin masalah di negara ini, yang ingin mengganggu kerjanya KPU. Hargai kerja KPU, Pak Ganjar. Sekali lagi hargai kerja KPU yang sampai hari ini masih belum selesai melaksanakan tugasnya. Biarkan mereka bekerja dengan baik, dengan tenang. Mari kita semua menghargai mereka. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan sampai mengorbankan nyawa yang dialami oleh petugas pemilu di level yang paling bawah, petugas KPPS itu. Panjenengan tidak menghargai itu. Please, jadilah negarawan, jadilah orang yang legowo, Pak Ganjar. Kalau hanya sekedar mencari gara-gara, ya panjenengan jual, banyak yang akan membeli. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Tentu kita tidak menginginkan hal seperti itulah. Ya pendukungnya, pencoblosnya Pak Prabowo jauh lebih banyak daripada yang nyoblos sampean Pak Ganjar. Sampai dicoblos oleh sekitar 17% pemilih kok. Yang nyoblos Pak Prabowo hampir 60%. Ya apa mau diadu? Kan enggak toh. Ya udah, makanya biar itu tidak terjadi, ya sudah, masing-masing kita hargai kerja KPU yang belum selesai. Jangan ganggu mereka. Hargai mereka. Mereka lembaga negara, bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada. Undang-undang itu dibuat oleh anggota DPR juga, termasuk wakil-wakil rakyat dari PDIP. Masa harus diwarai sama orang desa seperti saya, harus ngajarin elit politik, saya harus ngajarin calon presiden, kan ora patut lah. Tapi ya, pancen ngertinya kayak gitu, yang ada ya saya sampaikan. Lah yang kalah telak kok masih macam-macam. Itu semua baru asumsi, Pak, dugaan. Lah bagaimana cara membuktikannya? Ya itu tadi jalurnya dua, Bawaslu dan MK. Seluruh dugaan kecurangan yang tadi panjenengan ceritakan itu, ya sudah, bungkus, bawa seluruh data, berkas, fakta-fakta buktinya ke Mahkamah Konstitusi. Nanti seperti apakah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, apakah pemilu ini curang atau tidak, ya itu nanti yang mau dipakai. Itulah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bisa digugurkan oleh siapapun, termasuk oleh hak angket yang panjenengan keluarkan itu. Takut dengan hak angket? Enggak, sama sekali enggak ada yang takut. Nah, apa yang ditakuti dari hak angket tidak akan menggugurkan keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Tidak akan menggugurkan keputusan KPU yang telah ditetapkan sebagaimana hukum yang ada. Apa yang ditakuti? Cuman persoalannya itu bikin gaduh, ganggu, ngurung sebi cara wong Banyumas. Ngurung sebi KPU sing akhirnya nyambet gawe untuk rampung. Ibarat orang lagi punya hajat ya. Lagi punya hajatan ya, apa mantu apa nyepiti apa cara wong Banyumas lah ya. Hajatan sedang digelar. Ramai gitu ya. Ada orang cerita ini nasinya beracun katanya. Ini ikannya nggak baik dan lain sebagainya. Orang lagi pada makan enak semuanya. Ada ya hanya cerita begitu, nggak ada bukti, nggak ada yang mati apa. Tiba-tiba ayo kita gitu. Tuan rumahnya kita periksa, bawa ke polisi gitu. Padahal nggak ada bukti, baru tuduhan. Seluruh tukang masaknya kita bawa, kita sidang semua ya. Loh, mereka sedang bekerja semuanya, sedang melayani tamu dan lain sebagainya. Itu kan namanya mbajuk. Saru namanya, mbajuk. Kecuali nanti setelah barang gawe selesai dan memang ada indikasi dugaan orang yang keracunan dan lain sebagainya, bahkan ada yang meninggal lah. Oke lah, diperiksa, investigasi ini dari mana nih, nasinya dari mana, dagingnya dan lain sebagainya. Lalu lagi barang gawe, lagi sibuk, lagi nerima tamu banyak orang dan nggak ada apa-apanya, hanya cerita-cerita doang gitu loh.
cerita yang bertebaran asumsi nggak tahu dari mana, semuanya menikmati dengan baik. Tiba-tiba ribut sendiri itu namanya ganggu hajatan, ganggu orang barang gawe. Nggih Pak Hajar, sekali lagi panjenengan sasaran kan legowo. Udah nggak usah ngurusin itu, angkat, tangkut. Itu urusannya partai, silakan PDIP mau menggulirkan hak angket ya silakan, nggak ada yang takut saya kira. Itu hanya hasilnya hanya rekomendasi doang kok. Ya, hak angket itu pada akhirnya hanya rekomendasi. Merekomendasikan kepada siapa? Ya paling-paling ke Mahkamah Konstitusi itu kemana sih? Bahwa KPU bekerja dengan tidak adil, curang, kayak gitu kan. Tapi dari mana? Apa fakta buktinya? Fakta buktinya yang megang adalah Bawaslu yang dilindungi undang-undang. Di luar itu tidak ada, nggak punya kekuatan hukum. Itu hanya dugaan, itu hanya reaksi, respon dari pihak-pihak yang kalah, yang tidak punya kekuatan hukum sama sekali. Pelanggaran pemilu, kekuatan hukumnya ada di tangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Itu saja pegangannya. Nggak usah mamber-mamber, nggak usah menyimbang dari jalur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.